Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan Urban, episode 10. Di part 1, kita sudah banyak bahas tentang apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di part 2, kita akan ngobrol soal efek samping dari vaksin lebih dalam lagi. Oke, happy listening people! Di sesi ini kita akan lebih bicara tentang gejala atau efek samping atau KIPI dari vaksin itu sendiri. Tadi kan kata Kak Eka sama Kak Pice sudah divaksin ya waktu di Medan dan di Papua. Mungkin bisa cerita sedikit setelah vaksin efek samping apa yang dirasakan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Eka. Kalau saya waktu vaksin pertama dan kedua sebenarnya cenderung tidak ada efek samping ya. Jadi memang baik-baik saja waktu itu. Hanya saja waktu vaksin pertama itu ada rasa lapar aja sih. Jadi rasa lapar gitu, pengen yang makan terus gitu. Kemudian setelah vaksin itu agak mengantuk, jadi saya memang langsung istirahat tidur supaya lebih enak gitu. Selain itu tidak ada. Nah, vaksin yang kedua relatif lebih enak lagi gitu karena tidak ada rasa ngantuk gitu. Rasa laparnya juga tidak sebanyak vaksin yang pertama. Kalau Kak Pice? Kalau saya justru terbalik ya, saya malah dapat efek sampingnya itu lumayan terasa. Jadi pertama kali vaksin waktu itu saya karena baru habis acara terus buru-buru ke tempat vaksin kan pertama detensi. Awalnya tidak bisa detensi karena itu karena darahnya tinggi, blood pressure-nya cukup tinggi. Terus mereka suruh istirahat dulu. Ya udah saya istirahat sebentar setengah jam terus vaksin. Nah, vaksin itu habis itu langsung pulangnya langsung terasa tuh efeknya. Kok ngantuk gitu. Jadi saya tidur tuh 4 hari pertama. Tuh 4 hari tuh ngantuk. Jadi tidur itu yang bener-bener tidur pulas terus lapar. Tapi yang saya rasakan tuh memang I feel like saya tuh kayak jadi Venom tiba-tiba jadi makan terus lapar itu kayak tidak berhenti lapar, jadi saya tinggal makan terus tapi saya hitung-hitung hari keempat sudah normal lagi gitu. Jadi karena selama masa pandemi memang saya sendiri mendisiplinkan diri untuk tidak boleh lapar sama sekali. Pokoknya kalau makan sebelum lapar terus berhenti sebelum kenyang, begitulah pokoknya terisi terus perut gitu. Jadi vitamin kemudian susu jus buah itu saya konsumsi lebih banyak karena memang kegiatanku banyak. Tapi memang untuk efek samping itu cuma 2 yang saya rasakan, tidur sama kelaparan gitu. Sampai pernah satu kali tuh saya ke gereja, saya bawa pisang rebus, bawa telur, bawa roti, bawa susu, duduk di belakang, terus sambil ibadah duduk terus makan, terus bawa satu box makanan, isinya itu pisang rebus, telur, sama pokoknya makanan sehat lah saya bawa setiap hari. Itu kayak setiap saat gitu. Jadi dulu yang biasanya kalau beli air itu cuman di botol sedang, sekarang beli selalu botol besar gitu. Selain karena Jayapura panas, cuman memastikan untuk tidak dehidrasi juga seperti begitu. Tadi mendengar cerita dari Kak Eka sama Kak Pice itu, jadi pengen bertanya apa saja sih efek samping atau KIPI yang mungkin dialami setelah seseorang divaksin? Jadi KIPI ya Sobat Sehat ya, Diana ya. KIPI itu sebenarnya bisa 2. KIPI yang terjadi secara lokal karena akibat penyuntikan gitu kan, termasuk pegel gitu kan di daerah suntikannya, sedikit rasa nyeri gitu, bisa terjadi. Dan yang sifatnya lebih jauh daripada itu. Tadi kan ada yang sampai ngantuk gitu ya, kayak pengen tidur aja terus lapar. Tapi yang secara umum sih biasanya yang dilaporkan itu adalah demam, terus sakit kepala gitu, badan kayak linu-linu gitu. Nah, ini yang biasanya timbul karena apa? Karena tadi ya stimulasi benda asing yang masuk ke dalam tubuh walaupun sedikit kan tetap sama badan akan diberikan respon. Itu memang yang kita harapkan. Respon yang ujung-ujungnya tadi adalah pembentukan antibodi. Tetapi memang kejadian ikutan pasca imunisasi ini bisa terjadinya cepat kan, habis disuntik nggak langsung suruh pulang kan, diobservasi dulu 15 menit gitu ya. Jadi yang cepat muncul gitu sama yang munculnya lebih lama daripada itu, bisa sampai beberapa jam setelahnya, bahkan tadi beberapa hari ya muncul. Tetapi semua jenis kejadian ikutan pasca imunisasi itu akan hilang. Nah, hilangnya ini kalau kuat ya diantisipasi, tapi kalau misalnya sangat mengganggu, meminum obat tidak akan menyebabkan imunnya jadi nggak terbentuk. Jadi nggak usah khawatir, dan Sobat Sehat juga jangan sampai ditahan-tahanin gitu ya, udah demam, udah sampai pokoknya nggak mau minum obat supaya imunnya bagus. Nah, jangan seperti itu, kasihan nanti malah kapok kalau harus vaksin kedua gitu. Kalau vaksin pertama udah kayak begitu terus ditahan-tahanin, nanti pas vaksin keduanya jadi akan
frustasi dan kayak nggak mau vaksin lagi gitu. Nah, mungkin seperti itu ya Sobat Sehat dan Diana. Terima kasih dokter. Terus bagaimana sih cara menangani efek samping dari vaksin tersebut dokter? Cara menangani efek samping yang tadi saya tekan lagi ya buat Sobat Sehat semua di sini. Kalau memang bisa diatasin, misalnya gini, kalau ngantuk ya udah buat tidur aja gitu, nggak usah bikin aduh pokoknya ditahan gitu. Nah, kalau misalnya ada demam, pegel linu, ya udah minum obat untuk mengurangi keluhan itu. Kalau obat-obat simptomatik, tapi kalau misalnya kan ada kalau setelah disuntikan tuh mengalami shock seperti itu ya, itu tentu harus ditangani sesuai dengan kondisinya. Tapi secara prinsip ini adalah pengobatannya simptomatik sesuai dengan gejala yang muncul. Baik dokter, terima kasih. Kalau Kak Pice sama Kak Eka, apa masih ada lagi yang mau ditanyakan ke dokter Erni terkait dengan efek samping dari vaksin? Terkait dengan efek samping begitu. Nah, saya agak bingung gitu kan. Biasanya kan efek samping dari setiap kita itu kan beda-beda. Nah, terus kemudian kan banyak yang kalau di sekitar saya itu dia pasca vaksin tuh kayak ada sedikit demam beberapa hari begitu. Terus kemudian waktu nyari obat seperti paracetamol itu kan susah sekarang di apotek kan nggak bisa beli paracetamol sembarangan tanpa resep dokter gitu. Nah kalau seperti itu apakah orang-orang yang kena gejala seperti itu dia masih tetap tinggal atau dia boleh konsumsi obat sementara obatnya juga susah gitu? Apakah memang mesti dapat resep dari dokter? Jadi gini, karena KIPI atau reaksi setelah kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak selalu ada, jadi nggak perlu sedia atau stok obat sebelumnya. Nah, sekarang kalau ternyata muncul, tergantung nih. Kalau kita di rumah udah punya standby obat-obatan, karena sebenarnya nggak harus paracetamol sih. Semua obat yang bisa menghentikan radang gitu ya, semua obat yang bisa menimbulkan mengurangi rasa nyeri atau radang, itu dia insya Allah akan bekerja sama. Memang yang paling ringan itu adalah paracetamol. Paracetamol paling ringan karena dia sifatnya turunin demam, turunin radang, tapi lebih banyak turunin demamnya. Tapi kalau obat yang buat kayak rematik, pegel linu gitu ya, itu adalah obat yang turunin radang, ada efek nurunin demam juga gitu. Nah, yang tidak boleh nih KPC ya, menggunakan obat-obat yang disebut sebagai golongan steroid secara sembarangan. Ini nggak boleh karena itu tadi steroid kerjanya sangat luas gitu dan sangat-sangat kalau buat badan tuh seperti gitu dibom semua. Nah, takutnya imun responnya juga ketahan gitu kan. Jadi kalau obat-obat simptomatik yang biasa aja, obat demam punya di rumah, boleh itu digunakan, nggak harus diresepin baru atau obat radang yang lain, obat penghilang nyeri gitu ya, bisa digunakan. Analgetik, ya benar itu bisa digunakan. Tapi kalau memang tetap susah ya harus cari akses ke puskesmas atau ke dokter untuk bisa mendapatkan obatnya. Kalau memang sangat-sangat mengganggu ya, kalau memang sangat-sangat mengganggu. Oke, thank you dok. Terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan terkait dengan efek samping dari vaksin ini. Sekarang kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan dokter. Jadi beberapa hari lalu kami bikin IG Live di Instagram kami. Terus ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Dan juga kami kumpulkan beberapa pertanyaan lain dari teman-teman yang sekiranya mungkin bisa dijawab di podcast ini. Pertanyaannya dari Fahmi di Jakarta. Mengapa penderita komorbid atau autoimun tidak bisa mendapatkan vaksin? Nah, terus kalau mereka tidak bisa mendapatkan vaksin, apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk melindungi diri dari virus? Nah, Sobat Sehat, betul awal-awal memang ada keterbatasan logistik vaksin untuk siapapun yang ada komorbid atau siapapun yang menderita autoimun. Tapi kan kalau sekarang kondisinya sudah berbeda karena jenis vaksin juga makin banyak sehingga vaksin-vaksin yang terutama kelompok mRNA itu dinilai dari penelitiannya itu lebih aman untuk diberikan pada orang-orang dengan komorbid. Sehingga sekarang sudah bisa diakses, tetapi tentu harus lewat jalur yang ditentukan karena kan harus mendaftar, kemudian harus memastikan belum pernah mendapatkan vaksin lain sebelumnya dan juga yang tidak kalah penting memastikan kepada dokter yang merawat bahwa kondisinya stabil atau sehat. Jadi kita tuh bisa minum obat tapi kitanya sehat. Contohnya orang yang punya darah tinggi tapi darah tingginya terkontrol. Apakah masuk kriteria orang sakit atau orang sehat? Orang sehat. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau mau mendapatkan vaksin harus pada kondisi yang sehat. Jadi tensinya lagi 200 terus nih, mungkin karena
pusing sekali, banyak masalah dengan COVID dan segala macam, obat diminum tapi anxious terus ya, itu nggak boleh vaksin dengan tensi setinggi itu. Jadi tetap komorbid boleh divaksin, cari akses yang sesuai, gunakan vaksin yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tidak kalah penting, kontak dokter yang biasa merawat. Pastikan bahwa memang kondisinya sekarang stabil untuk mendapatkan vaksin. Kalau belum divaksin atau sudah divaksin, ada beda nggak sih dalam upaya pencegahan infeksi COVID-nya? Vaksin ini add-on, menambahkan dari protokol kesehatan 5M, 6M yang sudah harus kita pertahankan nih prakteknya gitu ya. Nggak boleh kemudian karena udah vaksin nggak pakai masker, terus berkerumun, jalan-jalan gitu. Karena masih ada kasus. Kalau masih ada kasus berarti ini masih mungkin ada virus nih gitu kan. Apalagi sekarang kita dengar ya sekolah itu kan udah mulai dibuka pertemuan tatap muka, menimbulkan kondisi-kondisi di mana virus terkonsentrasi. Nah, jadi artinya protokol kesehatan plus vaksin. Protokol kesehatan tanpa vaksin merupakan satu paket untuk mencegah sakit dari virus SARS-CoV-2. Gitu Diana dan Sobat Sehat. Baik, jadi kita sekalipun sudah divaksin harus tetap tertib dengan protokol kesehatan ya dokter ya. Belum bisa bebas-bebas seperti sebelum pada COVID. Jadi itu yang penting sekali untuk diperhatikan. Ada yang tanya di Instagram dari Retno Indrawati. Retno bertanya, kenapa ya kalau mau masuk Eropa tidak berlaku vaksin Sinovac meskipun sudah full dosis? Memang regulasi tiap negara itu dia melihat efektivitas dari vaksin. Jadi dia mau orang yang masuk ke negaranya itu memiliki atau menggunakan vaksin dengan efektivitas tertentu. Itu bisa regulasinya seperti itu. Atau berdasarkan rekomendasi dari WHO. Karena di awal itu tidak semua produsen vaksin itu secara resmi mendaftarkan produknya. Karena mendaftarkan ke produknya hingga diakui oleh WHO. Jadi ada sertifikatnya. Ini kan sama nih seperti kita dengar ada berita yang mengatakan bahwa kalau mau pergi ibadah haji itu ada vaksinnya tertentu. Kalau vaksin-vaksin yang merek yang nggak masuk dalam daftar itu dia nggak dianggap atau tidak eligible untuk bisa masuk ke negaranya. Nah, jadi artinya ini lebih ke masalah administrasi dan lebih ke masalah legitimasi aja. Bukan berarti kemudian vaksinnya pasti jelek karena memang bervariasi sih efektivitas dari tiap vaksin itu dan memang nggak mungkin 100% ya efektivitasnya. Tadi kan kita sama-sama tahu di antara 70 pasti sampai dengan 95-96%. Terima kasih dokter untuk informasinya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dokter dari Frans di Papua. Apakah vaksin ini diberikan setiap tahun ataukah sekali seumur hidup? Vaksin ya Sobat Sehat sampai sekarang itu belum tahu nih apakah virus SARS-CoV-2 ini akan seperti virus influenza yang circulating tiap tahun akan ada terus sehingga kita setiap tahun tuh harus booster mendapatkan vaksin virus influenza. Ini kita masih belum tahu. Jadi kalau ditanya apakah harus setiap tahun dikasih supaya antibodinya tinggi terus, bisa jadi. Karena kan sekarang alhamdulillah kasus sudah turun banget nih. Mudah-mudahan sih udah nggak ada kasus baru lagi di beberapa bulan ke depan sehingga pandemi selesai gitu. Insya Allah begitu kan. Nah kalau udah seperti ini bisa jadi kita istilahnya berharap pada vaksinasi yang kemarin diberikan antibodi kita cukup karena udah nggak ada virus lagi gitu kan. Tapi nah nggak tahu kan karena kadang-kadang gitu ya buka lockdown gitu ya, tahu kasus jadi banyak lagi gitu. Nah jadi masih up and down. Jadi pertanyaan tadi dari Pak Frans masih belum bisa dijawab secara pasti. Baik dokter, terima kasih. Itu sesuai tergantung dengan situasi kedepannya seperti apa ya dokter ya. Kalau semakin baik, virusnya hilang ya sudah kita tidak vaksin lagi. Tapi kalau semakin parah bisa ada kemungkinan ya kita divaksin lagi. Oke, semoga ya kita berharap kedepannya sudah lebih baik lah. Itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman di luar sana. Apakah Kak Eka sama Kak Pice punya pertanyaan untuk Dokter Erni? Saya mau bertanya nih dok, ini ada kasus yang terjadi di Sumatera Utara teman saya ya. Jadi di daerah tempat teman saya itu ada masyarakat yang pulang dari Jakarta selama pandemi, pulang dari Jakarta ke daerah gitu karena memang tidak bisa bertahan lagi di Jakarta, misalnya di PHK atau kehilangan pekerjaan seperti itu ya dok ya. Nah waktu di Jakarta dia sudah mendapatkan vaksin pertama AstraZeneca. Nah ketika dia pulang ke daerah
mau vaksin kedua gitu ya, ketersediaan vaksin dengan jenis yang sama itu tidak ada. Nah, sebaiknya seperti apa nih solusi supaya orang tersebut juga mendapatkan daya tahan tubuh yang bagus? Real world question ya, pertanyaan yang kenyataannya di lapangan tuh ada. Nah, saya selalu mengatakan bahwa untuk COVID-19 ini kita memang harus lebih fleksibel ya, nggak bisa terlalu by textbook. Karena tadi Kak, kalau ideal tuh kita dapat vaksin 1, boosternya vaksin 1, kalau mau nambah lagi nanti kapan toh vaksin 1 juga, jadi sama terus gitu. Karena kan sistem perangsangan imun sistemnya, sel imunnya kan dia udah kenal sama yang ini gitu. Kalau misalnya ganti-ganti itu gimana? Nah, tetapi yang menarik di negara-negara maju seperti di Inggris, di beberapa negara lain, itu mereka emang gantian. Jadi vaksin yang pertama tuh saat vaksin A, yang kedua dia sengaja booster pakai vaksin B. Mau lihat efeknya di akhir seperti apa. Nah, apakah ini bisa? Sebenarnya sih kalau ujung-ujungnya antibody, apapun yang masuk di 4 jenis itu harusnya bisa kayak Kak, harusnya. Tapi memang ini bukan yang biasa dilakukan di dunia kedokteran yang pada kondisi nggak pandemi seperti sekarang gitu. Kalau dikatakan bahaya nggak sih ya kayak gitu? Insya Allah sih nggak bahaya. Karena semua vaksin yang beredar kan sudah diteliti dulu fase 1, fase 2 untuk keamanannya. Nah, tapi masalah efektivitasnya ini diteliti. Ini memang sedang diteliti karena memang ada negara yang sengaja melakukan itu. Jadi vaksin 1-nya Moderna, vaksin 2-nya Pfizer gitu. Karena mereka punya logistik ada vaksinnya itu. Jadi memang tentu ada kekhawatiran mungkin ya, aduh gimana ya, pertama sih dapat AZ, sekarang kok saya masih dapat vaksinnya yang lain gitu, karena vaksinnya nggak ada. Kalau nggak vaksin rugi, karena kan memang butuh booster gitu. Kalau khawatir karena keamanan, insya Allah akan aman, kecuali ada kontraindikasi khusus dengan vaksinasi secara umum. Jadi vaksin aja, tidak usah terlalu khawatir. Kalau memang mau yakin banget sih, bisa aja nanti antibodinya diukur. Tapi kalau tidak, melihat kalau kita lihat di buku-buku kedokteran, vaksin ini, tipe ini, tipe ini, tipe ini, itu ujung-ujungnya sama kok kayak Kak, membentuk antibodi. Mungkin jalurnya bisa ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, tapi akan tetap sama. Kak Pice, ada yang mau tanya? Ini dok, saya mau tanya terkait usia untuk menerima vaksin begitu. Karena saya ini kan ada di tengah-tengah orang yang ada anak-anak, kemudian ada ibu hamil, ada orang-orang tua begitu. Dan waktu saya melihat banyak justru orang tua yang takut divaksin karena melihat ada orang tua lainnya yang lebih banyak menceritakan efek samping daripada vaksin ketimbang efek baiknya. Nah, begitu kira-kira informasi apa yang baik ya dok untuk generasi yang senior ini tentang vaksin? Kak Pice, soalnya kalau berita yang mungkin nggak enak atau seru lebih cepat beredarnya ya, dibandingkan yang habis divaksin baik-baik aja, banyak dan diem-diem aja gitu, nggak cerita-cerita. Nah makanya bener nih gimana sih kita edukasinya. Ya pertama sih tentu kalau untuk senior ya, kelompok yang udah senior gitu ya, harus ada orang yang beliau-beliau ini mau dengar. Jadi siapa nih yang jadi role model di situ, yang bisa dipercaya gitu. Kalau di satu kompleks atau ini kan tentu ada apa Pak RT-nya, apa anak mudanya yang sering memberikan kegiatan edukasi. Nah, beliau-beliau ini bisa dijadikan motor untuk memberikan penjelasan. Kemudian kalau perlu undang para senior-senior yang udah divaksin dan alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Dan jadi langsung gitu kita libatkan orang-orang yang dikenal oleh beliau-beliau yang nggak mau vaksin ini, orang-orang yang dikenal mendapat vaksin dan tidak mengalami gangguan yang serius. Nah, kalau dikaitkan dengan usia, sebenarnya kenapa sih vaksin dikasihnya pada umur-umur tertentu? Ada yang nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Ini lebih karena penelitiannya dilakukan di kelompok yang direkomendasikan itu. Maka pemberian vaksin pada anak terbatas pada usia anak yang udah di atas 12 tahun. Untuk vaksin tertentu ya, nggak semua vaksin. Karena dari sisi tadi, keamanan yang bisa dievaluasi adalah yang sesuai dengan di kelompok usia berapa penelitian itu dilakukan gitu. Jadi emang ini PR kita semua sih, mungkin yang paham ya, yang kemudian udah pernah divaksin juga, untuk bagaimana caranya nih supaya kalau kita komunikasinya atau lihat dari YouTube gitu, beliau-beliau takutnya yang diakses informasinya nggak pas gitu kan, hanya menceritakan yang seru-seru aja, yang heboh gitu setelah divaksin. Tetapi yang positif, yang manfaat itu nggak dibuka linknya, itu kan yang pertama. Terus yang kedua, yang bicara tuh siapa? Jadi kalau untuk mendekati orang-orang yang nggak mau, sepertinya harus melibatkan orang-orang yang memang dipercaya oleh mereka, sehingga informasi ini bisa kemudian menyentuh ya, oke, oh iya percaya sama
sama Bapak ini, saya percaya gitu. Jadi mau kemudian ikut program vaksinasi dan mungkin ya itu harus mau mengassist ya, jadi mendampingi gitu. Jangan setelah vaksin terus tinggal, terus nanti cuma gejala kayak apa sedikit aja langsung dihebohin. Jadi ya ini PR kita sama-sama nih, Kak Pice nih, yang seperti ini, Kak Eka juga kali ya. Pasti kan ada ya orang-orang di sekitar kita, bahkan orang dekat kita juga yang nggak mau gitu divaksin, saya takut nanti saya kenapa-napa. Nah jadi ya kita bisa mulai mungkin dari podcast ini ya, dibantu diminta denger gitu ya, gimana sebenarnya vaksin insya Allah lebih banyak manfaatnya daripada bahayanya. Baik, itu jadi PR kita bersama ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Masih ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kalau misalnya jadwal vaksin kedua yang harusnya misalnya 28 hari, tapi ternyata itu kelewatan gitu Dok, apakah karena memang ketersediaannya tiba-tiba stok lagi kosong gitu, itu juga pernah terjadi di Sumatera Utara kan, pernah tuh beberapa bulan yang lalu itu stoknya kosong, jadi vaksin kedua itu juga ditunda gitu. Nah itu ada dampaknya atau ada apa ya efeknya ke yang bersangkutan kira-kira Dok? Penundaan vaksin ya Kak Eka ya dan Sobat Sehat, kalau kita sesuai tepat waktu, maka kalau dari teori antibodi dari suntikan pertama udah mulai turun, kemudian dikasih yang kedua dia langsung naik. Nah, tetapi kalau misalnya lewat dari jadwal ini, turun itu nggak berarti habis loh. Jadi nggak kayak kalau disuntikan tanggal 1, harus suntik kedua tanggal 14, terus tanggal 14 antibodinya udah habis gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi masih ada pasti, bahkan bisa jadi masih tinggi gitu. Karena tadi seberapa tinggi dia terbentuk setelah penyuntikan, seberapa lama dia bertahan, itu sangat individual. Yang diambil itu rata-rata. Jadi kalau misalnya lewat jadwalnya karena habis gitu ya, logistik, masalah pengadaan dan segala macam, begitu ada, terus harus dikepoin terus nih kapan adanya gitu kan. Begitu dapat aksesnya, segera lakukan vaksinasi ikutan yang kedua. Bahayanya ada enggak? Insya Allah sih enggak ada. Apa terus jadi nggak efektif? Terus jadi habis dong? Nggak ini lagi. Nggak seperti itu sih. Karena kalaupun udah turun rendah kan akan di booster lagi. Ini justru akan kemudian menimbulkan loncatan atau puncak antibodi yang kedua yang berikutnya gitu. Terima kasih Dr. Erni, Kak Pice, dan Kak Eka yang sudah berbagi di ruang podcast ini, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana, juga sudah kemungkinan besar pertanyaan dari Kak Pice dan Kak Eka juga mewakili pertanyaan teman-teman di luar. Dan terima kasih sudah memberikan informasi terbaru juga nih tentang vaksin COVID-19. Tidak lupa juga saya berterima kasih untuk semua Sobat Sehat di luar sana yang sudah mendengarkan podcast Ngobrol Seru, Sehat di Rural dan Urban pada episode ke-10 ini. Jika mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan yang belum tercover tadi dari ngobrol-ngobrol seru kita kali ini, teman-teman masih bisa bertanya di media sosial kita di Facebook EOKRU atau juga di Instagram @eokru_official. Silakan teman-teman DM atau mungkin komentar di beberapa postingan kami, nanti kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi di ngobrol seru kita yang berikutnya. Terima kasih.